Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di APM Motor Channel Mantap. Di kesempatan yang bagus ini ya, saya akan membahas tentang kiprok. Tapi sebelum saya bahas, tolong di like, komen, dan subscribe-nya ya. Ini saya lanjutkan mengenai pembahasan tentang kiprok. Ini di sini ada berbagai macam jenis kiprok ya. Ada berbagai macam jenis kiprok. Ini di sini ada kiprok punya MIUJ. Di sini ini MIUJ. Ini adalah motor-motor yang L5 ya. Ada di motor-motor karburator seperti ini. Dan ini juga punya Dixon. Punya Dixon ya. Ini juga punya MIUJ juga ya satu. Kiprok itu selalu ada di setiap motor, baik itu motor injeksi ataupun motor bukan injeksi yang menggunakan karburator. Sebenarnya kiprok itu apa? Kiprok itu adalah sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian ataupun tahanan yang berfungsi untuk mengatur tegangan, untuk membatasi tegangan, dan berfungsi sebagai pengubah arus AC menjadi DC. Yang dari spool itu kan sudah masih AC, setelah melalui kiprok berubah menjadi arus DC untuk suatu pengisian di aki. Berperan sekali. Keberadaan kiprok ini adalah untuk pengisian daripada aki, biar motor bisa tetap stabil pengapiannya, sehingga perjalanannya menjadi mulus, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Ini memang banyak sekali pertanyaan. Coba Mas share kiprok, buatkan video mengenai ciri-ciri dari kiprok yang lemah. Ini banyak sekali. Sebenarnya saling kiprok ini dipasok daripada spool ya. Bila spoolnya juga error, kiproknya bagus, itu juga sangat bermasalah pada pengisian daripada kiprok. Misalkan spoolnya rusak ataupun sudah terbakar, itu juga pengisiannya akan terganggu. Soalnya kiprok ini adalah dipasok daripada spool. Bila spoolnya itu sudah rusak, itu juga akan berpengaruh sekali terhadap pengisian kiprok, sehingga kiprok tidak bisa berjalan dengan sempurna. Motor juga tidak bisa hidup karena pengisiannya drop. Dan kebanyakan bila kiprok ini sudah rusak, ini sangat parah sekali ya. Antara lain kalau di motor-motor konvensional itu lampu selalu putus saat digeber tinggi. Itu adalah ciri khas daripada kiprok yang sudah rusak di motor konvensional, misalnya yang menggunakan karburator. Dan fungsi kiprok ini sebagai tahanan ataupun sebagai pembatas ya, pembatas daripada tegangan. Ini sekali lebih dari yang direkomendasikan di pabrik, misalkan 12 volt lewat yang ke bohlam, itu lebih dari 12 volt keluaran dari kiprok, itu akan balon itu akan putus terus, sehingga motor saat dikendarai juga akan berbet, soalnya kiprok pengisiannya tidak stabil, bisa lebih ataupun bisa berkurang. Idealnya adalah untuk pengisian dari kiprok adalah 14 volt sampai dengan 14,5. Bila lebih dari itu atau kurang dari itu, kiprok itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan kelemahan ataupun ciri-ciri daripada kiprok ya. Kiprok yang sudah lemah, ini banyak sekali masalah yang ada daripada kiprok. Ini memang harus perlu diketahui bagi seorang pengendara atau pemakai daripada pemakai kendaraan ataupun roda 2, baik roda 4 atau roda 2. Kalau ciri-cirinya itu kebanyakan, yang satu adalah lampu depan itu redup ya, lampu depan redup saat mesin berjalan. Yang kedua adalah baterainya itu tidak terisi penuh meskipun sudah terisi lama. Saat perjalanan juga sudah jauh tapi tidak terisi, ini kemungkinan ada di bagian kiprok yang sudah lemah. Dan pengisian baterainya itu terasa lambat sekali, sehingga terasa pengisiannya menjadi low ya. Sedangkan lampu indikator daripada yang ada dashboard ataupun lampu indikator yang ada di dari speedometer itu, kalau yang menggunakan lampu indikator itu biasanya akan bekerja tidak normal, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan yang mesin mogok saat pengapian sedang berjalan ini bisa disebabkan ada kiprok yang lemah. Dan untuk pengapian itu tidak akan
konsisten ya, dan motor sulit dihidupkan. Untuk mengidentifikasi daripada semuanya itu, untuk mengetahui apakah kiprok itu lemah atau regulator itu lemah, ini ada beberapa langkah yang perlu diketahui ya, yaitu satu adalah lampu ya, lampu depan. Perhatikan lampu depan dan lampu indikator. Kalau ada yang punya, yang ada ya, lampu indikatornya di bagian speedometer, biasanya kalau motor-motor sekarang sudah dilengkapi dengan lampu-lampu indikator seperti itu. Ini caranya mudah sekali sebenarnya untuk mengetahui, mengidentifikasi daripada kiprok yang lemah, gitu ya. Satu adalah jika lampu depan kendaraan hidup saat mesin berjalan atau indikator baterai tidak berfungsi normal, ini bisa terjadi bahwa kiprok itu sudah mengalami keausan ataupun sudah lelah atau sudah error. Yang kedua adalah perhatikan performa daripada pengisian baterai. Jika baterai tidak terisi penuh meski sudah terisi cukup lama, ini dimungkinkan bahwa kiprok sudah lemah atau kiprok bermasalah. Untuk yang ketiga adalah uji ketegangan pengisian baterai dengan alat voltmeter atau multitester. Ukuran tegangan baterai saat mesin berjalan pada RPM yang stabil harus berada di kisaran 14 volt DC. Bila tegangan arus kurang dari 14 atau bahkan lebih dari 14 volt, itu kemungkinan kiprok sudah lelah atau sudah rusak. Yang keempat adalah bila terjadi hal-hal seperti itu, coba dicek di bengkel-bengkel terdekat ya, yang punya alat ataupun yang sudah direkomendasikan, atau bengkel-bengkel yang terpercaya. Itu. Misalkan ini kiprok udah lelah, ini motor bisa mogok sendiri. Soalnya pengapian tidak berjalan, pengisiannya tidak berjalan, sehingga motor bisa mati saat di jalan, mogok berbet seperti itu. Terus mati karena pengisian media baterai ini yang menggunakan sistem daripada full wave ya. Full wave, bila kiproknya sudah error, itu kemungkinan motor tidak akan bisa hidup. Dan beberapa langkah, antara lain satu yang saya sudah sebutkan di atas tadi ya, soalnya yang namanya kiprok itu sangat berperan sekali. Keberadaan kiprok ini adalah untuk pengisian daripada aki, biar motor bisa tetap stabil pengapiannya, sehingga perjalanannya menjadi mulus, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dipasok daripada spool ya. Bila spoolnya juga error, kiproknya bagus, itu juga sangat bermasalah pada pengisian daripada kiprok. Misalkan spoolnya rusak ataupun sudah terbakar, itu juga pengisiannya akan terganggu. Soalnya kiprok ini adalah dipasok daripada spool. Bila spoolnya itu sudah rusak, itu juga akan berpengaruh sekali terhadap pengisian kiprok, sehingga kiprok tidak bisa berjalan dengan sempurna, motor juga tidak bisa hidup karena pengisiannya drop. Dan kebanyakan bila kiprok ini sudah rusak, ini sangat parah sekali ya. Antara lain, kalau di motor-motor konvensional itu lampu selalu putus saat digeber tinggi. Itu adalah ciri khas daripada kiprok yang sudah rusak di motor konvensional, misalnya yang menggunakan karburator. Fungsi kiprok ini sebagai tahanan ataupun sebagai pembatas ya, pembatas daripada tegangan. Ini sekali lebih dari yang direkomendasikan di pabrik, misalkan 12 volt lewat yang ke bohlam, itu lebih dari 12 volt keluaran dari kiprok, itu akan putus terus, sehingga motor saat dikendarai juga akan berbet, soalnya kiprok pengisiannya tidak stabil, bisa lebih ataupun bisa berkurang. Idealnya adalah untuk pengisian dari kiprok adalah 14 volt sampai dengan 14,5. Bila lebih dari itu atau kurang dari itu, kiprok itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, bagi pengendara yang
mengalami hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, coba periksa ke bengkel ataupun dicek keseluruhannya di bengkel-bengkel yang teman-teman percayai. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di APM Motor video selanjutnya.